Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asis dari kelas TI 19B. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang tutorial subnetting pada Cisco Packet Tracer. Sebelum masuk ke tutorial, alangkah lebih baiknya kita mengerti tentang subnetting terlebih dahulu. Jadi subnetting merupakan proses membagi sebuah jaringan menjadi sub jaringan yang lebih kecil. Bisa dilihat dari kata subnet sendiri, sub artinya bagian dan net artinya jaringan. Kemudian subnetting dilakukan melalui subnet mask. Contohnya pada gambar di bawah ini ada daftar dari prefix IP kelas C, yaitu prefix 24, 25, 26 sampai prefix 32. Untuk prefix 24, jumlah blok subnetnya ada 1. Blok tersebut bisa diisi hingga 256 IP. Kemudian ada prefix 25 memiliki 2 buah blok subnet dengan jumlah IP sebanyak 128 per blok subnet dan seterusnya. Selanjutnya yaitu fungsi subnetting. Yang pertama mengefisienkan penggunaan IP, kedua meningkatkan keamanan jaringan, dan yang ketiga mengurangi kemacetan pada jaringan. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum itu kita perlu menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, yaitu pertama 1 buah router, 2 buah switch, dan 6 buah komputer. Jadi nanti 3 komputer digunakan pada satu jaringan. Setelah itu kita perlu menghubungkan setiap device menggunakan kabel strike. Untuk mempersingkat waktu saya akan menggunakan kabel otomatis saja. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu mengatur IP dari setiap komputer. Jadi pada bagian kiri ini IP-nya adalah blok pertama dari prefix 26. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah blok kedua dari prefix 26. Langsung saja masuk ke PC1. Masuk ke tab desktop, IP configuration. Masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Subnet masknya yaitu prefix 26, 255, 255, 255, 192. Kemudian default gateway-nya diisi dengan IP terakhir dari blok pertama prefix 26, yaitu 192.168.1.62. Nah, untuk default gateway ini akan saya pasangkan pada PC1, 2, dan PC4. Sisanya memang sengaja tidak saya isi karena untuk percobaan. Selanjutnya masuk ke PC2, atur IP-nya 192.168.1.2. Subnet masknya adalah prefix 26 dan gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian untuk PC3, atur IP-nya 192.168.1.3. Subnet masknya yaitu CIDR26. Default gateway tidak saya isi. Kemudian PC4, IP-nya yaitu 192.168.1.65. Subnet masknya juga sama, CIDR dari 26. Default gateway-nya adalah 192.168.1.126. Karena 126 merupakan IP host terakhir dari jaringan ini. Lalu PC5, IP-nya yaitu 192.168.1.66. Subnet masknya juga sama, prefix 26. Kemudian default gateway tidak saya isi. Kemudian PC6, IP-nya 192.168.1.67. Subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway tidak saya isi. Kemudian kita masuk ke pengaturan router. Kita perlu melihat terlebih dahulu port apa yang tersambung pada sebelah kiri jaringan ini, yaitu port fast Ethernet 0, dan sebelah kanan yaitu port fast Ethernet 1.
Sekarang kita masuk ke pengaturan router, pilih config, pilih fast setter rate 0 untuk mengatur gateway dari jaringan sebelah kiri. Hidupkan port, kemudian masukkan IP gateway-nya untuk menyeberang jaringan nantinya, yaitu 192.168.1.62 dan subnetworknya 255.255.255.192, yaitu CIDR 26. Kemudian masuk ke fast setter rate 1, hidupkan portnya, masukkan IP gateway dari jaringan sebelah kanan, yaitu 192.168.1.126. Kemudian subnet masnya yaitu grafik 26. Maka selanjutnya yaitu kita tunggu dulu. Ini ada yang orange, berarti masih mencoba menghubungkan. Kemudian kita pilih simulation pada bagian kanan bawah, karena kita akan mensimulasikan IJMP. Pilih show none, lalu edit filter, pilih IJMP pada bagian IPv4. Maka selanjutnya yaitu kita akan mengirim pesan dari PC1 ke PC3, PC1 ke PC4, PC2 ke PC5, dan PC3 ke PC6. Untuk yang pertama yaitu PC1 ke PC3. Ya sudah, kita forward. Di sini tidak terjadi masalah karena masih satu jaringan, jadi tidak perlu gateway. Seperti ini hasilnya successful. Kita delete dulu, kemudian ganti ke PC1 ke PC4. Di sini akan mengirimkan paket yang menyeberang ke jaringan satunya dan mengecek apa gateway-nya berhasil atau tidak. Pilih forward. Jadi ini paketnya melewati router, kemudian dikirim ke PC4. Dari PC4 paketnya bisa kembali lagi ke pemiliknya. Berhasil. Kemudian kita akan mencoba mengirim dari PC2 ke PC5. Tekan tombol forward. Di sini paket hanya berhenti pada PC5, dikarenakan paket tidak tahu cara jalan pulang ke PC2 karena PC5 tidak punya gateway. Langkah selanjutnya yaitu kita coba dari PC3 ke PC6. Tekan tombol forward. Dari PC3 ke PC6 tidak bisa terkirim karena dua-duanya tidak punya gateway, jadi tidak tahu cara menyeberang jaringannya. Seperti itu. Sekarang kita kembali ke mode real time. Kita akan mencoba men-tracer IP dari komputer-komputer tadi. Pilih PC1, pilih command prompt, lalu masukkan perintah tracer komputer 3, yaitu 192.168.1.3. Seperti ini, jadi berhasil. Kemudian kita akan mencoba tracer dari komputer 1 ke komputer 4 yang IP-nya 192.168.1.65. Jadi seperti ini berhasil. Yang pertama yaitu ini adalah IP gateway, jadi melewati sini terlebih dahulu, kemudian ke PC4 seperti itu. Selanjutnya kita perlu men-tracer dari PC2 ke PC5. Masuk ke command prompt, ketikkan tracer IP PC5 92.168.1.66. Jadi hanya muncul IP dari gateway-nya saja, tidak muncul respon dari PC5 dikarenakan PC5 tidak tahu jalan pulang. Yang terakhir kita akan mencoba tracer dari PC3 ke PC6. Berikan perintah tracer,
PC6 yaitu 192.168.1.67. Di sini malah tidak muncul karena tracer dari PC3 tidak bisa melewati router, jadi tidak datang-datang seperti itu. Sekian tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.